kemudian apa namanya, bisa juga ya 3 ya, kemudian ini. Nah, ini ya. Ini ada ya ini satu. Jadi maksudnya dari jalur-jalur ini, itu jalur-jalur ini yang mungkin kita bisa jalurnya bisa banyak kan, nanti ini kan bisa sorry. Kita bisa menggunakan jalur ya, misalnya ini kan bisa misalnya ya, kemudian ke sana. Ini salah satu, ini kan salah satu, mungkin kalau ini bisa juga ya, atau bisa juga sebenarnya ini sini misalnya pakai warna yang lain lah. Ini misalnya saya pakai warna yang ini, kemudian bisa juga ke sini. Atau bisa juga tambah semua jalur dilewati misalnya atau ke sini lagi. Bisa juga kan ya, ini atau sebenarnya jalur yang paling ini tentunya nanti orang ya, sebenarnya jalurnya ini yang paling kecil kan, algoritmanya kan itu kan ya. Oke teman-teman, kita teruskan ya. Kalau seperti itu maka kita masuk, kemarin sudah sampai dengan ini kalau tidak baru ya, tapi kalau salah saya mau tingkatkan ya teman-teman. Kemarin sampai dengan algoritma ini, Shifter algoritma ya, atau disebut dengan least cost algorithm. Ya, least cost algorithm adalah algoritma untuk mencari apa namanya biaya terendah. Bisa biaya terendah atau mungkin bisa juga cost di sini, maksudnya bisa biaya, bisa juga jarak ya, atau nanti bisa juga kalau ini adalah dengan apa namanya risiko, kalau ini ya kita bisa mengukur risikonya, itu boleh. Maka kita sudah biasa dengan kalau di Google Map itu dengan least cost algorithm sebagai jarak terendah, jarak terpendek gitu ya. Kemudian algoritma ini berbasis pada decision routing ya, basis for routing decision. Jadi kalau di sini kenapa bisa terpendek, bisa karena bisa meminimalkan ya pada setiap link cost-nya ya. Kemudian di dalam pelaksanaan implementasi nanti ya, maka nanti dipisahkan antara jalur langsung dan jalur tidak langsung gitu ya. Maksudnya jalur tidak ada direct link maupun yang direct link ya. Jalur langsung itu ada nilainya pasti kan, tapi kalau jalur tidak langsung itu berarti disebut pada tahapan pertama nilainya besar sekali ya. Ini ya, kita lihat algoritmanya. Pertama find ini ya, jadi apa namanya find shortest path from given node, sebut dengan S ke yang lain. Jadi akan mencari apa namanya shortest path, jalur terpendek ya, dari node S sebagai source-nya ke yang lain ya, dengan developing paths ya, another increasing path length. Oke. Kemudian algoritma akan selesai itu ya jika semua node itu sudah masuk di dalam T disebut dengan incorporate set ya. Jadi himpunan semua
node yang sudah masuk dalam T itu, kalau sudah semuanya ada di situ, maka iterasi itu akan dihentikan. Oke, kita lihat ya teman-teman. Jadi yang pertama, apa langkah-langkahnya? Anda juga bisa ya. Nah, mungkin saya akan menunjukkan dulu sekilas tentang ini ya. ChatGPT namanya. Ini misalnya. Oke. Ini misalnya kalau Anda mau buat apa algoritmanya gitu, algoritmanya sebenarnya apa bisa diinikan juga sekilas dulu sebelum implementasi ya. Ini misalnya ini adalah algoritma yang digunakan ya kalau kita misalnya pakai Google Lab ya, Colab dan seterusnya itu, Anda bisa mendefinisikan ini sebagai Citra ya. Nah, misalnya kalau di sini adalah web ya, ini adalah apa namanya, melihat gitu ya, melihat yang pertama sama dengan node awal gitu, kemudian dari node awal dicari ini distance-nya ke ini ya, distance-nya ya, kemudian kalau apa namanya, kalau distance yang baru itu lebih kecil dibandingkan dengan distance sebelumnya, maka diperbarui atau update ya. Itu intinya ya, intinya ke sana. Nanti Anda bisa melihat di dalam ini ya, dalam ChatGPT. Oke, kita teruskan ya, kita teruskan. Kemudian kalau seperti itu ya, yang pertama adalah set untuk initialization. Jadi kita akan lihat T-nya. T mula-mula itu adalah node awal. Jadi kalau node-nya yang tadi ya, node-nya yang tadi yang kita apa namanya, kita ini misalnya kalau dari S ke atau 1 ke 6 gitu ya, ini ya, dari 1 ke 6 ini ke 6 ya, maka mana yang apa namanya, maka ini adalah sebagai T-nya itu nanti pertama kali itu adalah S dulu gitu ya, S. Nah, kemudian dari S itu dicari ya, dicari mana yang pendek. Nah, di sini pasti S ke 4 dulu. Ini misalnya ini 1, 2, ini node ya, node 1, atau ini S sama dengan 1 dulu, N1 ya, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Ini tentunya akan kita ini ya, lihat ya. Jadi S node awal, kemudian itu adalah T-nya pertama S, kemudian diukur L-nya itu ya, itu atas length-nya atau jarak boleh, atau cost-nya juga boleh, atau list cost boleh ya, list cost boleh ya. Ini adalah bobot ya, bobot antara S dengan N gitu ya. N-nya itu adalah node selain S ya, atau node tetangganya ya. Ini tentunya apa namanya, mencari kira-kira node mana yang dimasukkan di dalam incorporate set ya. Incorporate set itu adalah himpunan-himpunan yang nanti sebagai himpunan node-node yang ada yang mau dikunjungi. Oke. Jadi cari N yang tidak sama dengan S ya, untuk dimasukkan dalam T, tetapi apa namanya tapi yang soket add-nya. Oke. Kemudian step 2, cari net node yang berikutnya dengan find neighboring node NT yang tadi tidak sama dengan S tadi with least cost path. Jadi yang punya jarak terendah dari S-nya. Kalau ketemu, misalnya ketemu N, 1 dan seterusnya, maka masukkan dalam T, gitu ya. Ini tentunya yang diulang-ulang seperti step 2 ini, ya. Also incorporate the add that incident tentunya yang incident berarti yang bertetanggaan tapi ikut
masuk dalam ini yang masuk dalam grup itu ya nggak dekat yang terhubung langsung itu insiden ya. That node and node and T yang kira-kira gitu. Kemudian setelah itu diupdate list cost path-nya di path rendahnya dihapus. Ini dengan melihat LN-nya ya list cost-nya itu minimum antara LN yang mula-mula tadi dan LN yang ditemukan tadi. LX ya LN itu yang ketemu tadi, kemudian ini kan misalnya ini adalah LN itu dari node ke N, kemudian bisa juga LN lewat jalur lain, LX sana misalnya kalau ini ya ini misalnya mula-mula S ya ini mula-mula ya ini adalah LN, tetapi ternyata bisa lewat ini lebih murah, ternyata ada jalur lain, misalnya ada jalur lain di sana. Ini X gitu, ini N. Maka nanti kalau ini adalah LX ditambah dengan X ke N gitu ya. Itu W X N itu ya. Ini bisa. Atau ternyata ada yang lain, ada jalur lain, misalnya ada jalur ini ada jalur misalnya lewat sini, lewat J ada jalur, atau mungkin ini bisa lewat sini. Nah, kalau ini berarti bandingan juga dengan LJ plus WJR. Ya, bandingkan. Mana yang paling minimal? Yang paling minimum itu yang diambil. Itu ya. Kemudian fatal term is minimum. Oke, contohnya sekarang. Teman-teman misalnya kalau algoritma seperti ini ya, ini ada S-nya di sini 0, 1, 2, 3, ini ada ini ya, ada berapa ini kan ada 0, 1, 2 ya dan seterusnya itu, atau sebut dengan ini adalah V1, V4 ini ya, V2 ini ya misalnya dari V1 ke ini itu ya, ini yang pertama kali di sini nih 1, T-nya sama dengan 1 karena apa, itu ada start awal. Kemudian ya jadi ini kan kalau dilihat sini maka ini dulu 1 ya, kemudian dicek dulu yaitu dicek ya, misalnya saya pakai warna merah, saya mau ngecek dulu yang terhubung dengan V1 itu 1 itu adalah ini 5 ya, kemudian ini adalah 2, ini adalah 1 ke V4, maka jalur berikutnya yang paling rendah itu adalah 1 dan 4, ini yang 4 dimasukkan ya, ini adalah 1, ini adalah 5, ini adalah 3, 2 ya, yang paling ini ya, ini ya. Oke, sehingga nanti yang terdapat adalah T 1 dan 4, 1, 4 berarti sudah ini masuk corporate jadi itu ya. Nah, sekarang kalau 1, 4 sudah masuk di dalam T, maka yang terhubung dengan itu siapa? Misalnya ya, ini ada 1, 4, kedua ini ya, 1, 4 ke 5 ya kan, maka 1, 4, 5, 2 juga ya, 1, 4, 5, 2 1, 4, 5 itu juga ini tambah ini ya, ini tambah ini ya, kemudian berarti atau 1, 4 ini masuk V4 ya, 4 ke V3 ya, maka 1 tambah ini 4, 1, 4 ke sudah berarti ya. Dan nanti yang paling kecil adalah walaupun ada sama antara ke-5 dan ke-2, maka masuk dalam FIFO-nya FCFS sudah 2 dulu masuk. Maka di sini adalah 1, 2, 4 sudah dalam T. Ya. Kalau seperti itu maka dicek 1, 2, 4, 5. 5-nya sini dengan berapa nilainya? 2 ya. 1 misalnya ketika 1, 2, 4, 5, 3 nilainya adalah ya
dan seterusnya. Maka nanti muncul ini ya, ini 5, kemudian 3. Ya, contohnya ini hitungannya seperti ini, teman-teman. Ya, ini adalah algoritma Citra. Yang pertama itu T-nya adalah 1 dulu. T-nya 1. Kemudian L2 itu jarak. Misalnya kita lihat L2, L3, L4, L5, L6. L6 karena dia tidak terhubung langsung maka tak inggah. L5 juga tak inggah. Kita lihat L2 berapa? Berarti 1 ke 2. 1 ke 2. 1 ke 2 mana? 1 ke 2. Maka ada 1 ke 2 dengan 2. Ya, ini 2. Ya, dengan petnya 1, 2. Kemudian kalau 1, 3 dengan 3, L3 itu berarti 1, 3. 1, 3 ada, tapi nilainya 5. 1, 3 itu 5. Ya, 1, 3 itu langsung 5. Ya, 1, 4. 1, 4, 1. Ya, 1, 4, 1. Petnya 1, 4. Dan lainnya masih belum ada petnya, karena tak ingat. Oke ya teman-teman, kemudian akan membandingkan antara nilai-nilai yang saya kotak ini 2, 4, 1. Maka kalau yang di kotak ini yang paling kecil, maka nilai dari notnya itu masuk dalam T. Kita lihat T-nya 4 masuk dalam sini. Nah, itu ya. Sehingga nanti T-nya menjadi 1 mulai tambah dengan 4. Nah, berarti set incorporate-nya adalah 1, 4. Sekarang diinikan lagi. 1, 4 dengan 2, L2-nya tetap 2. Ya, 1, 4 dengan 3, maka petnya, ya, 1, 4 dengan 2, petnya 1, 2, 1, 4 dengan 3, petnya 1, 4, 3. Mana? Dengan nilai 4, 1, 4, 3 ini tadi ya. Ini 1, ya, 1, 4, 3 dengan nilai, ya. Kemudian 1, 4, 4 udah. Nah, ini yang paling kecil mana ini? Ini sudah. Ya, ini. Karena yang paling kecil 2, maka 2-nya itu, ya, 2-nya itu masuk di dalam ini, masuk dalam. Ini ya. Oke. Masuk, kemudian seterusnya sama. Ya, maka set T-nya nilainya 1, 2, 4. Kita lihat 1, 2, 4 dengan 2 sudah masuk kan? Sama kalau dia sudah masuk dalam incorporate setnya, maka nilai-nilainya tidak berubah. Ini tidak berubah karena dia sudah masuk dalam 2 sudah masuk semua, maka ini tidak akan berubah sampai akhir. Ya. Nah gitu. Jadi nanti ditemukan yang lebih ringan, yang lebih pendek gitu ya. Kemudian 1, 2, 4 dengan 3, nilainya adalah ini. Dengan 4, 1, 4, 3 ya. Kemudian 1 ini sudah 1, 4, 5 ada nilainya ya, 2. Ini 2 ini sudah. Maka sekarang yang masuk adalah yang paling kecil ini 4. Ini sudah 4, 2, maka 2-nya masuk, 5-nya masuk ke sana. Iya. 5-nya. Oke. Kemudian diteruskan ya. 2 setelah 1, 4, 5, 1, 2, 4, 5, maka 6-nya sudah ada. Dengan 4. Ya, ini 2. Kemudian apa namanya ini sudah. Oke. Kemudian apa nama nilai dari ini ya, nilai dari ini ya, ini sudah satu dengan tetap ya. Kemudian ini menjadi 1, 4, 5, 3 menjadi 3 itu ya, 3. Maka nanti 3 masuk ya, 3 masuk. Ini kan 3 dan 4 ini ya. Sorry saya ini aja ya. Ini karena saya kotak ya aja. Nah ini kan
nilai yang bandingkan ini dengan ini. Yang lain sudah. Nah, sekarang mana sekarang? Karena apa? Kenapa nih? Karena kan dia sudah masuk dalam link T, maka dia tidak usah di ini aja, karena iterasi itu akan berulang kalau semua node-nya sudah masuk dalam. Jadi T, jadi apa namanya? Syaratnya adalah T itu adalah sama dengan himpunan ya untuk setiap S ya. Terus setiap node-nya ada di dalamnya. Ini berarti iterasi sudah berhenti. Stop, itu ya, iterasinya stop. Ini kan masih kalau dilihat himpunan node-nya N-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Kapan berhenti? Kalau T-nya sama dengan N itu berhenti. Ya, ini kan masih berarti belum sama. Belum sama, maka nanti yang dibandingkan mana ini dengan ini ya, antara 6 dengan 3 dibandingkan. Sekarang yang pilih mana? Karena yang paling kecil 3, maka 3 masuk di sini. Nah, masuk itu terakhir adalah masuk terakhir berarti 6 ya, 3 sini berarti sudah yang belum di sini, maka ini 6-nya masuk terakhir di sini. Nah, itu ya. Kalau dilihat teman-teman, dilihat sebenarnya bahwa ini sebenarnya sama loh, ya sudah sama ini, cuma himpunannya tidak sama. Kita lihat di iterasi ini, lihat kalau Anda memperhatikan di iterasi ini, iterasi 4, 5, 6 itu iterasi sudah berulangnya sama ya. Jadi nilai T-nya sama, nilai L2 sama, PET-nya sama, L3 sama, dan seterusnya ini sama. Maka sebenarnya nanti ada yang membuat citra yang termodifikasi itu. Itu citra ya. Apakah bisa dipahami untuk algoritma citra? Java bisa memahami algoritma citra? Bisa ya. Kalau ini dikeluarkan siap? Insya Allah bisa. Oke. Pak, ya. Untuk materinya ternyata belum ada di Elok. Masa sih? Belum, Pak. Rutin kemarin? Coba, saya cek ya. Benar, Pak. Belum ada, Pak. Masa sih? Coba saya cek ya. Elok itu yang maksud. Ntar saya ini ya. Ya. Pak, untuk ujian itu open book, Pak, atau tidak? Gimana, Mas? Ujiannya open book ya? Open book. Oke, boleh bawa laptop lo ya, nanti ikut ChatGPT semua nanti. Baik, Pak. Ya. Oke. Coba saya ceknya. Routing ya. Kom. Lihat. Oh, enggak ada ya. Perasaan kemarin sudah ya? Bentar. Loh. Ada jargon lain ya? Tapi kemarin saya sudah menjelaskan di kelas kayaknya pakai routing juga ya, Mas Dava ya? Oh, kalau kemarin belum menjelaskan routing, Pak, ini baru mulai. Masa sih? Kemarin kemarin kan offline kan? Iya, Pak. Iya, kemarin saya menjelaskan misalnya flooding itu sudah belum? Kemarin tuh bentar, Pak. Kayaknya sudah ada. Flooding, konsep routing, kemudian fixed routing itu? Belum dah, Pak. Hah? Belum, Pak. Yang kemarin masuk siapa ya? Kemarin Mas Dawa masuk ya? Masuk, Pak. Kemarin Mas saya jelaskan apa? Tentang ini sih, Pak. Kemarin kan sebelumnya itu kan kita bahas subnet dan subnet. Terus udah itu belum langsung ke routing, Pak. Kemarin tuh kalau nggak salah di subnet subnet juga, tapi paling bawahnya, Pak. Oh ya Allah, saya belum berani ya.
Nah, perasaan saya kemarin mana ya? Gini, berarti ini saya nambah ini ya. Nah, saya tak dulu ya, saya tambah ya teman-teman ya. Atau ada miss ini. Nah. Saya tambah dulu, ya tidak salah. Perasaan saya betul. Minggu juga. Nah, saya tambah topik routing itu ya. Nah. Yes. Thing. Oke, saya ini ya. Oke. Ini aja. Ini sudah ada, ada dua ya. Ini ya, ada ini ya. Ada routing di sini. Ini kalau saya klik, ini ya. Berarti sudah ya. Oke, berarti kalau memang benar dari Mas dapat tadi berarti ada miss ya. Mungkin sekilas saya ini kan ya, intinya saya switch ke pendahuluan ya Mas. Di ini ya Mas ya. Sorry. Ya, routing. Nah, saya mungkin dari awal ya Mas ya, biar tidak salah paham ya. Saya mengira sudah jadi intinya kalau tadi Anda sudah Citra tadi, saya asumsinya sudah routing sudah ini sih. Oke ya teman-teman, jadi kita switch, tapi inti ujian soalnya mungkin muncul Anda mungkin sudah punya bayangan gitu ya. Oke, jadi kalau kita bicara routing ya, routing itu adalah pengambilan jalur ya dari satu titik ke titik lain gitu ya. Misalnya kalau saya contohkan sebagai Google Map itu ya, Google. Ya, misalnya ya gitu ya. Mungkin saya sedikit routing itu yang bagaimana itu kan. Jadi ini asumsinya bahwa jadi misalnya saya mau cari candi Prambanan gitu, kemudian kita lihat rutenya itu, routingnya berhubungan dengan ini ya, misalnya dari MIPA UGM. Nah, ini sama juga sebenarnya kan, maka akan muncul rute di sini ya. Rute ini kan rute yang nanti akan dilewati ya. Rute ini bermacam, ada yang sesuai dengan jenisnya ya. Kalau dilihat ada beberapa titik antara satu node asal ke node tujuan, ada banyak titik ya. Ada yang lewat satu ini ya,
apa namanya ke candi yang terakhir ini, Candi Prambanan misalnya, kita bisa menggunakan beberapa jalur ya, bisa juga lewat jalur yang lain ya, bisa juga lewat jalur ini gitu. Bisa juga jalurnya bisa tidak harus lewat, bisa lewat ini 10 km ya. Ya, bisa juga misalnya kita ini kan Anda mau ke jalur yang lain pun saya kira bisa juga ya. Ternyata banyak sekali jalur yang memang bisa Anda lewati itu ya. Atau mungkin bisa juga lewatnya jalur ini, ring road ya, atau lewatnya jalur ini ya, atau mungkin lewatnya jalur ini ya, atau di tempat lain juga terjadi macet maka bisa lewat jalur yang lain. Ini kan bisa, ini routing ya. Itu permasalahannya routing, permasalahan di sana. Nah, terkait dengan itu teman-teman ya, maka ada beberapa kriteria routing yang memang menjadi ini kita yang menjadi fokus kita ya. Jadi routing is like route cross network between a node ya. Jadi nanti dari satu titik ke titik lain akan mencari rute. Rute nanti akan disebut dengan rute terpilih ya. Terpilih itu mungkin disebut dengan terbaik, bisa tercepat, ya bisa teraman ya, atau mungkin bisa juga termurah ya. Banyak sekali kriteria routing itu kan. Nah, ini ada berapa yang mungkin pokok, maka tapi secara garis besar ya routing itu ya misalnya ke arah strategi itu ya, strategi itu biasanya ke arah nanti bisa ke arah apa namanya, bisa murah, bisa cepat ya, bisa aman ya, efisien, efektif, dan seterusnya ya. Maka nanti masing-masing nanti ada algoritmanya ya. Ini juga karakteristik routing is correctness ya, ketepatan, kemudian ada simplicity, ada simple tidak ribet. Ada fixed routing itu yang kalau Anda pergi dari Jogja menuju ke Purwokerto itu ya, fixed itu adalah simple ya, itu ya alurnya ya Jogja, Purworejo, kemudian Kebumen dan seterusnya, itu yang fix, yang ya itu aja yang tidak berubah-ubah. Tetapi ada juga model rute yang memang dia tidak simple ya, tidak fix, tetapi dia menyesuaikan atau sebenarnya adaptif. Karena setiap node yang dilewati itu boleh juga ya, dia juga nanti bermasalah. Ini misalnya, nah itu ternyata bisa juga ini setiap node yang dilewati bisa juga dia ada sesuatu yang menjadikan alurnya berubah, disebut dengan adaptif. Atau yang aman gitu ya, ini cepat, aman. Oh yang aman ya pokoknya apapun yang terjadi yang penting sampai itu aman. Maka aman itu semua akan dikirim, itu aman ya, atau sebelum nanti akan folding misalnya. Kemudian ada ketahanannya, robustness-nya. Ketahanan bisa mengatakan bahwa apapun kondisinya ada satu pesan yang terkirim, tahan ya. Atau stability, kemudian adil punya peluang sama setiap node untuk dilewati, kemudian optimal dan efisiensi. Ini adalah sebuah karakteristik routing. Ya. Maka bagaimana performa sebuah routing itu bisa digunakan dengan useful selection of route ya, digunakan untuk menyeleksi rute. Kemudian simplest yang paling sederhana itu dengan minimum hop. Kemudian bisa juga bahwa kalau kita bicara routing maka dia cenderung ada least cost ya. Kalau Anda misalnya jalurnya mana, kayak kalimat dari Jogja ini jalurnya mana, itu berarti jalur yang paling rendah atau rendah biayanya, rendah waktunya dan seterusnya. So can be generalized as least cost. Oke, ini yang tadi kita ini kan ya, contohnya kalau seperti ini di mana ya. Kalau seperti ini dari node 1, saya coret, saya hapus data ya.
biar ini kembali ke asal. Ya, kalau seperti ini, maka kita bisa bahwa melihat seperti ini ya. Ini berarti bahwa dari note 1, note 4, note 2, note 3, note 5, dan note 6, ya, ada 6 note ini, maka boleh jadi kalau sini, mungkin kalau ini 5, itu adalah bisa disebut dengan biaya, atau bisa juga disebut dengan jaraknya, boleh sebut biaya boleh, jarak boleh. Nah, biaya boleh, jarak boleh. Sehingga kalau ini N1 ke N3 5, tapi N3 ke N1 bisa 8 gitu ya. Karena memang dua kota itu bisa juga berangkat perginya beda, harganya bisa lain ya. Ini sehingga angka-angka di sini menunjukkan bisa sebut dengan bobot, itu bisa biaya, bisa dengan jarak, atau bisa juga dengan risiko. Ya. Maka nanti berdasarkan seperti ini ada 6 kota ini, kira-kira kalau dari N1 ke N6 itu kira-kira kita mau lewat yang mana gitu ya, lewat yang mana. Maka nanti ada beberapa strateginya ya. Yang pertama adalah fixed routing ya. Fixed routing berarti routing sudah fix, sudah pasti itu dan tidak adaptif lagi, sehingga use a single permanent route, jadi menggunakan rute yang permanen, single permanent ya, for a source to destination. Jadi untuk pasangan source to destination itu hanya satu pasangan. Kira-kira kalau Anda misalnya kita bicaranya bukan jalur tetapi kota setelah jalur itu. Misalnya kalau di sini ada ini ya, misalnya kalau ini 1, 2, 3, 4, maka nanti ini dulu baru ini. Ini tentunya bahwa kita bisa tahu bahwa kota untuk keempat maka kota 1 ke kota 2 dulu. Untuk keempat dari 24 maka ketiga. Untuk keempat 3 langsung ke 4 gitu ya. Ini adalah menggunakan single permanent rutenya. Maka masing-masing nanti mempunyai tabel. Sehingga nanti ada namanya tabel routing table. Tabel itu ya, routing tabel itu akan menghubungkan satu kota dengan kota lain ya. Jadi ada tabelnya, kita lihat tabelnya, ini tabel routingnya. Kalau dilihat di sini, maka sebenarnya ini menggunakan ini ya, tadi menggunakan gambar tadi ya teman-teman ya, menggunakan gambar tadi, gambarnya mungkin bisa kita inikan ya. Ini adalah satu ya, ini mungkin ya, ini mungkin biar ada gambaran, ada ini ya, gitu kan ya. Ini 1, ini 4, ini 2, 3, 5, 6, nanti itu gambaran. Kemudian kita kita angka-angkanya ya, kita lihat angka-angkanya ya, ini adalah 5, 2, kita lihat ya, 5, 2, 1 ya, 2, 5, 2, 1 gitu ya. Misalnya ini 5 ya. Ini 5, ini 2, ini 1 itu ya, 1, 2 gitu ya. Nanti hitung lagi, ini 2, misalnya ini 3, 1 gitu ya, ini 2 misalnya gitu. Maka kita lihat ini yang warna-warna hijau ini adalah cost-nya
Ini ada kotanya ya. Berapa ini yang 23 ini? Yang 23 35. Ini 3 5. Ya, kita lihat kalau ini. Jadi sentral ini sentral routingnya di misalnya di apa namanya di stasiun awal itu ya, kita bisa tidak ini per kota. Kita lihat bahwa kalau kita from dari satu stasiun kota ini ke kota yang lain, maka kita lihat ya, ini dari kota 1, kota 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada yang satu kota 1, kota 1 ke kota 2 itu lewatnya kota 2 langsung. Ya, kota 1 ke kota 3, lihat kota 1, kota 3. 1, 3, ada yang 5. Ya, 1, 3. Ya, kota 1 ke kota 3. 1, 3, tetapi ini jumlahnya 5. Tapi kalau lewat sini itu hanya 4, maka lewatnya 4. Ya, kota 1, kota 4 langsung 1, 4 lewat langsung 4. Ya, karena langsung 1 ke ini lewatnya 4, 1 ini lewatnya. Jadi sudah di fixed routing ini, fixed table routing ya, fixed routing table itu adalah sudah difilter berdasarkan jarak terendahnya. Misalnya kalau ini dari 2 ke 1 langsung 1 ya, 2 ke 1, 2 ke 3 langsung 3 dan seterusnya ya. Oke, sehingga itu kan nanti akan dipecah-pecah lagi. Misalnya 1 ke berapa, ke 1 ke 2 itu lewat langsung next node-nya 2, 1 ke 3 lewat 4, 1 4 lewat 4, 1 2 ke 1 lewat 1, 2 ke 3 lewat 3, 2 ke 4 seterusnya ya. Kemudian nanti bagaimana penggunaannya Pak? Misalnya kalau 1 ke 6, kalau 1 ke 6 bagaimana itu ya. Oke, sekarang 1 ke 6 dulu. Ini 1 ke 6, 1 ke 6 ya. Ini 1 ke 6, 6-nya di sini. Maka lewatnya 4, berarti ini 1, 4 dulu. Oke, ya. Sekarang 4 ke 6, tinggal 4 ke 6. Cari 4 ke 6. 4 ke 6, load 4 ini ke 6. Ya, cari di sini. Lewatnya 5. Oh, berarti 1, 4. Tinggal 5 ke 6. Sekarang 5 ke 6. Ini, maka langsung 6. Oh, berarti ini. Ini pasti terendah ini. Pasti least cost algorithm untuk fixed cost, untuk fixed routing. Ya, berapa nilainya ya? Dilihat aja di sana 1, 4, 5, 6 sama dengan 4 ya. 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6 sama dengan 4 ya. Ya. 1 tambah 1 tambah itu fixed. Nah, kekurangan fixed ini, kekurangannya karena simpannya itu adalah lack of flexibility, tidak fleksibel. Oke ya. Berikutnya adalah flooding. Flooding itulah flooding membanjir. Kenapa? Ini adalah strategi yang aman, ya, menggunakan strategi yang aman. Aman itu berarti dia yang penting dijamin salah satu paket sampai dengan paket tujuan, ya, sampai dengan sana. Maka bagaimana mekanismenya? Paket send by node, setiap ada link ke node itu ke tetangganya, maka di copy paketnya kemudian dikirimkan, gitu ya. Jadi apa namanya, dipastikan bahwa dia mempunyai berapa tetangga ya, maka dia akan mengirimkan sejumlah tetangga itu, mengcopy sejumlah ini dikurangi dengan di mana paket itu dikirimkan, gitu ya. Jadi misalnya gini, ini misalnya kita lihat 1 itu mempunyai tetangga langsung itu adalah 2, 3, dan 4, gitu ya. Jadi dia banyak link keluar adalah 3, maka dia akan mengcopy sebanyak 3 paket ini ya, untuk masing-masing dikirimkan 1 ke 3, 1 ke 2, dan 1 ke 4. Oke, terus bit first sebutnya seperti itu.
Kemudian berikutnya, paket sudah terima di 2, 3, dan 4. Maka masing-masing nanti akan mengcopy paket ini sesuai dengan jumlah linknya, dikurangi dengan link yang sudah mengirim. Tapi linknya ini tidak usah, ini juga tidak usah. Maka 3 itu akan mengirim 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian 2 ini juga akan mengirim 1, 2. 4 itu akan mengirim sebanyak 1, 2, 3. Gitu ya. Kita lihat bahwa ini ini terjadi tabrakan mungkin banjir paket di dalam jaringan, maka sebenarnya flooding itu kan membanjir. Ya. Ini akan mengirim, kemudian setelah ini menerima, ini akan juga mengirim lagi. Ya, akan mengirim, maka dipastikan bahwa ada satu paket yang diterima oleh 6 ini, sehingga disebut dengan strategi flooding. Tapi dijamin bahwa sasaran pasti menerima. Ya. Jadi proses of flooding or possible route akan dicoba semuanya sehingga very robust. Ya. Kemudian at least one packet will have taken minimum, pasti mempunyai minimum hope. Ya, salah satunya itu ya can be used to set a vertical circuit pasti satu. Ya. Kemudian di dalam flooding ini pasti semua node akan dikunjungi. Kerugiannya adalah mempunyai high traffic load-nya. Kemudian yang terakhir adalah strategi random routing. Random routing ini adalah setiap node itu mempunyai peluang yang sama. Misalnya ini peluang sama, tapi simplicity of flooding with much less load. Jadi semua ini bentuk penyederhanaan dari flooding tadi, ya. Kemudian node select on one outgoing path yang keluar itu, ya, dengan for return of incoming ini. Jadi masing-masing akan mengirim paket, ya, itu oke. Ya. Menilai satu bagaimana peluangnya satu node dikunjungi ini adalah be random ataupun ya bisa menggunakan random itu mempunyai peluang yang sama. Contohnya ini, saya mendefinisikan gini, misalnya misalnya ini ya, kalau kita lihat ini contohnya, misalnya kalau seperti ini, misalnya gini, gitu ya. Ini misalnya adalah A, B, C, D. Maka nanti peluang A ke misalnya ini adalah X nilainya ya di Z. Maka PA lewat D delta itu sama dengan Z dibagi dengan X plus Y plus Z, ya, dikalikan 100%. Ini peluangnya, ya, peluangnya gitu, ya. Terus kita juga nanti A B kali ya X dibagi X plus Y plus Z, ya, 100%. Ini random. Kemudian berikutnya adaptif yang tadi kita jelaskan. Adaptif berarti dia ada ini kan, ada adaptif berarti setiap dia mengunjungi satu node maka dia bisa mengubah rute semula. Contohnya apa? Contohnya kalau anda misalnya diarahkan ke Google Map tadi, kemudian di satu titik ternyata ada jalannya terpakai, crowded, maka Anda bisa mengambil jalur lain. Nah, saat jalur lain itu nanti maka operator Google itu akan mengarahkan, itu namanya dia akan mencari informasi terkait dengan
note di situ dan dia mendapatkan pet yang terbaru. Itu disebut dengan adaptif. Contoh lagi misalnya ada yang nanti boleh Anda pelajari ya, misalnya adalah uncolony tadi yang saya sebutnya ya, uncolony ini algoritma jaringan semut ya. Ini misalnya kalau ini adalah semut gitu, semutnya di sini itu ya, kemudian nanti ada di sini ada roti gitu ya, maka semut itu akan mencari gitu ya, mencari kira-kira yang mana dengan trial itu. Maka setelah semut cek sana, oh ternyata di sini itu adalah semut ini ternyata arahnya sana, maka dia akan kembali lagi. Ini akan membentuk, ini adalah jalur yang jadi, yaitu dengan jalur ini jalur yang nanti dipakai. Nah, gitu sampai. Kemudian bisa datang lagi. Bagaimana cara cara menanda itu? Karena masing-masing semut ada ya gitu, karena masing-masing semut itu ada namanya feromon gitu, yang nanti akan disebarkan oleh semut ke yang lain, maka nanti feromon itu akan dilewati, akan dibawa oleh semut lain, sehingga itu sebagai jalur yang nanti disepakati. Maka ada semut kalau cari ini menyebar tidak mungkin ya. Ini adalah jadi masing-masing node ini 1, 2, 3, 4 misalnya, dia akan secara adaptif itu akan mengganti, jadi dia akan ngecek lagi gitu. Adaptifnya di situ. Ya, misalnya kalau ada semut berjalan di sini banyak, kemudian Anda iseng dengan mematikan itu, ya, misalnya akan memotong itu ya, misalnya Anda menggunakan ini, Anda potong itu sini, gitu, maka semut itu akan dia akan mencari alternatif ya, bisa ke sana ya, akan mencari itu karena dia menghindari ini, yang terus adaptif ya, atau mungkin ke sana ya, ini adaptif, jadi melihat kondisi di lapangan. Oke, itu teman-teman ya, dan adaptif adalah routing yang banyak digunakan ya. Mungkin saya akan kisi-kisi ya untuk Belmont kita ini, kisi-kisinya ya, Mas Dava dan teman-teman. Mungkin saya akan bicara kisi-kisi aja dulu. Yang pertama adalah soalnya 4 ya, soalnya 4. Mungkin saya tidak akan menulis saja ya, soalnya 4 gitu. Kemudian soal yang pertama kemarin sudah saya ini kan, desain jaringan itu ya. Misalnya kita punya 3 divisi, masing-masing ada sekian node, maka untuk alamat jaringan sekian, maka desainlah sebuah jaringan IP-nya gitu ya. Sudah saya inikan di sana ya. Oke. Yang kedua adalah yang hari ini kita jelaskan. Salah satunya ya, ada yang sudah kita jelaskan. Salah satu algoritma dari routing. Oke. Ya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah salah satu karena ini kan ada ini ya, di error detection-nya ya, error detection 1, error detection ya, salah satu algoritma error deteksi error 1. Kemudian satu lagi ini saya open aja, satu lagi saya open, mungkin
atau soalnya adalah ya boleh jelaskan itu ya, jelaskan mekanisme layer transport untuk menjamin apa namanya, menjamin paket tidak salah, error free. Ini saya kasih clue-nya di dalam transport itu ada beberapa algoritma, ya algoritmanya banyak. Salah satunya misalnya adalah algoritma jadi di sini arahnya ke control flow-nya, ya misalnya ke arah jadi arahnya adalah algoritma misalnya go back end, ada algoritma repeat until, misalnya repeat apa ya, jadi selektif, jadi memilih nih ya. Kalau Anda ini mungkin saya ini kan ya, misalnya algoritma ini Anda ini aja, saya contohkan ya, misalnya di ChatGPT ya, jelaskan lain mekanisme layer transport untuk memastikan data terkirim tidak salah. Ini ada berapa algoritma di situ? Ya, banyak. Ini kan ada kontrolnya yang bawah itu. Nah, ini ada ACK. Ini checksum sudah. Ini flow kontrolnya. Yang sama sedia flow kontrolnya. Flow kontrolnya nanti. Ya. Nah, nanti misalnya algoritmanya apa? Flow kontrol. Berapa misalnya itu ya. Ya, ada sliding window, ya, ada stop and wait, kemudian ada apa namanya, go back end, ya, ada ini ya, ada selective repeat. Nah, Mas Dava dan teman-teman, ya, yang terakhir nanti keluar ujian, sehingga Anda boleh menulis dulu. Anda tulis di dalam kertas, kemudian Anda nanti tinggal ngopikan open book, ya, sehingga satu soal sudah Anda dapatkan gitu ya. Anda dapatkan, Anda tinggal 3 soalnya gitu ya. Sehingga harapannya satu soal sudah nilainya 25. Harapannya apa? Harapannya nilai Anda dalam UAS tidak begitu tidak ada yang di bawah 25 harusnya gitu ya. Kira-kira gitu. Oke. Mas Dava dan teman-teman ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan? Dava? Tidak, Pak. Dari saya tidak cukup. Untuk soalnya yang keluar ada gambaran, Dava? Ada, Pak. Oke, jadi sudah ada gambaran. Atau yang lain belum ada gambaran, barangkali boleh info apakah ada tulisan misalnya gambarannya, jangan malah si blank gitu ya. Kalau nggak ada gambar berarti oke lah. Untuk yang lain-lain Anda boleh nanti ambil Google ini ChatGPT untuk pelajari banyak jaringan komputer, kan jaringan itu hanya 2 SKS, sehingga kalau kita ini repot banget nanti saya nggak ngajarkan manajemen jaringan, kemudian security, enggak ya, nanti mungkin di mata kuliah lain. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Sambil menunggu barangkali. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Dava dan teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan.
Kemudian nanti sekali lagi kalau nanti terkendala dengan ujian, terkendala dengan administrasi, maka segera hubungi Dava atau saya langsung untuk menambahkan kehadiran Anda. Itu ya. Nilai akan saya keluarkan 1 minggu setelah UAS. Ya mudah-mudahan ya. Silakan nanti kalau ada keberatan terhadap nilai boleh nanti disampaikan kami untuk mungkin saya cek lagi, siapa tahu saya salah dalam menilai. Gitu ya. Mungkin kuliah cukup ya. Terima kasih Dava dan teman-teman. Dava terutama untuk mengkoordinasi teman-teman dari saat awal sampai dengan ini sehingga kuliah terlaksana dengan baik walaupun banyak kendala, terutama saya banyak sekali harus mengubah jadwal, harus mungkin beberapa harinya agak flu juga ya. Hari ini juga masih agak flu gitu. Terima kasih hari ini harus online gitu ya. Oke, ini ada Dian. Nanti sebelah saya ini ya Dian untuk presensinya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah dan jaga kesehatan, ya jaga stamina, jaga semangat. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama semuanya Mas Dava dan teman-teman. Saya tampilkan untuk presensinya. Silakan presensi. Silakan presensi.